Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada dalam perayaan Jumat Agung, pengorbanan Yesus Kristus bagi kehidupan kita sekalian, sehingga menjadi juga bagian perenungan kita di saat ini. Apakah kita benar-benar ada dalam penghayatan dalam pengorbanan Yesus Kristus, ataukah hanya sebuah formalitas saja? Karena itu mari bersama dalam penghayatan kita di Jumat Agung ini, bersama kita menyanyikan sebuah pujian, Eloi Eloi lama sabachthani. Dia yang tak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tak mengenal dosa, rela mati tebus dosaku, supaya di dalam Dia semua kita manusia dapat dibenarkan oleh Bapa. Terbayang wajahmu, terbayang deritamu, waktu kau berjalan menuju salibmu. Terbayang wajahmu, terbayang deritamu, waktu kau berjalan menuju kematian. Terbalas kasihmu, tak terbalas cintamu, pengorbananmu sungguh mulia. Tak terbalas kasihmu, tak terbalas cintamu, pengorbananmu sungguh mulia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh pengorbananmu yang sungguh luar biasa, Tuhan telah berikan bagi kehidupan keselamatan kami sekalian. Karena itu di saat ini, dengan waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami mau untuk selalu lebih memperkuat iman percaya kami kepadamu. Maka dari itu, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami, dengan firman bersama yang akan kami baca dan kami dengar. Berilah hikmat agar kami dapat mengerti dan agar kami juga dapat mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kami. Maka inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Saudara-saudara, apakah kita pernah berpikir tentang hal yang terlihat kecil atau tentang hal yang terlihat sepele, ternyata punya makna yang sangat besar? Dalam bagian firman Tuhan saat ini, menceritakan sebuah peristiwa yang mungkin dalam pandangan Bapak Ibu Saudara-saudara terlihat cuma hal sepele, cuma sebuah persoalan pakaian. Saat Yesus disalibkan, mereka disibukkan dengan membagi-bagikan pakaian Yesus. Tetapi ada yang berbeda, yaitu jubahnya. Jubah itu tidak berjahit, tenunan utuh dari atas ke bawah. Untuk bisa mendapatkan jubah itu, para prajurit ini tidak ingin merobeknya, jadi mereka mengundi untuk bisa mendapatkannya. Di sini terlihat para prajurit, mereka hanya sibuk membagi harta duniawi. Prajurit hanya melihat Yesus sebagai barang untuk diambil keuntungannya. Tetapi tanpa sadar, mereka sebenarnya sedang menyaksikan karya penebusan terbesar. Peristiwa yang mereka lakukan lewat pembuangan undi atas jubah Yesus adalah pengenapan nubuat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias sejati yang dinubuatkan dalam kitab suci. Padahal, jubah yang utuh ini mengingatkan kita bahwa Kristus tidak bisa dibagi-bagi sesuai keinginan kita. Dia tidak bisa hanya jadi juru selamat tanpa Tuhan. Dia tidak bisa hanya jadi sumber berkat tanpa pemilik kehidupan. Para prajurit hanya melihat jubah dan mengabaikan salib. Prajurit itu hanya berpikir mereka menguasai keadaan, tetapi sesungguhnya mereka hanya menjalankan apa yang sudah dinubuatkan dalam Kitab Mazmur 22 ayat 19 dikatakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara-saudara, para prajurit-prajurit ini hanya melihat nilai materi dari jubah Yesus, bukan nilai rohani dari pribadinya. Maka dari itu, menjadi bagian refleksi pula bagi kita saat ini. Apakah dalam hidup ini, apakah orang seringkali lebih tertarik pada berkat daripada Kristus sendiri? Bukankah sering terjadi dalam persekutuan peribadatan gereja bahwa orang datang untuk mencari berkat, mencari kesuksesan, mencari apa yang bisa mereka ambil, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena yang sering kali terjadi dalam kehidupan umat manusia, kita ingin damai, tetapi tidak mau taat. Kita ingin janji-janjinya, tapi tidak mau hidup kudus. Lewat bacaan ini pun kita diajak untuk jangan hanya lihat jubahnya, lihatlah dia, pilihlah dia. Jangan jadi orang Kristen yang setengah hati. Jangan hanya mencari Yesus untuk berkatnya, tetapi menolak salibnya. Jangan ikut dunia yang ingin memecah-mecah Kristus, tapi jadilah umat yang setia, tetap utuh dalam kebenarannya. Teruslah hormati karya Kristus, dan jangan bersikap seperti prajurit yang hanya tertarik pada hal duniawi. Dan jadikanlah salib sebagai pusat iman kita, bukan sekedar simbol, tapi bukti kasih Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau telah menuntun membimbing kami, sehingga bersama kami telah dibekali lagi dengan kebenaran firman-Mu, untuk selalu melihat bagaimana pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga dalam hidup ini, kami bukan hanya untuk mencari sebuah kesenangan duniawi, kepentingan diri kami masing-masing, tetapi kami akan melihat bagaimana sebuah pengorbanan yang Tuhan berikan untuk keselamatan kami semua. Maka kami yakin Tuhan akan membimbing kami, Tuhan akan menuntun kami untuk dapat melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di saat ini, permohonlah kami kepadamu, biarlah kami juga senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kami akan bekerja, beraktivitas, berusaha, melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, berikanlah hikmat, kekuatan, kemampuan yang berasal daripada-Mu, supaya baik kami,
pribadi, keluarga kami selalu merasakan pemeliharaan Tuhan. Maka bermohonlah juga kami kepadamu, bagi kehidupan saudara-saudara kami, terus lihatlah keberadaan kehidupan mereka sedang berjuang dengan sakit penyakit, mereka sedang berjuang dengan pergumulan hidup, maka kami yakin ada mujizat Tuhan yang akan teralami bagi kehidupan saudara-saudara kami. Maka dari itu ya Tuhan, inilah menjadi sebuah doa syukur dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita sekalian.